Yo, what's up? Balik lagi sama gue di podcast sepak bola paling update seantero jagat maya. Gimana? Udah pada ngopi belum? Kita semua tahu kan, beberapa hari ini lini masa kita rame banget sama drama pergantian pelatih Timnas Indonesia. PSSI dan Patrick Kluivert resmi pisah jalan dan spekulasi langsung bertebaran kemana-mana. Nah, di tengah semua keributan itu, ada satu orang yang paling dicari-cari komentarnya. Siapa lagi kalau bukan sang jenderal lapangan tengah, The Professor, Tom Haye. Gue mau bahas soal sikap berkelas dari sang Profesor Tom Haye nih, pas ditanya soal drama pelatih timnas. Jawabannya simple, tapi ngena banget. Penasaran kan loh? Makanya jangan kemana-mana, kita kupas tuntas sekarang juga. Oke, sebelum kita masuk ke jawaban magisnya Tom Haye, kita perlu set the scene dulu nih. Jadi biar lo semua paham konteksnya, PSSI secara resmi mengumumkan pengakhiran kerjasama dengan pelatih timnas, Patrick Kluivert. Dan ini bukan cuma Kluivert doang guys, tapi seluruh gerbong staf kepelatihannya dari Belanda juga ikut angkat koper. Seluruh staf pelatih asing kayak Alex Pastoor, Denny Lanzat, Gerald van den Berg, sampai Frank van Kempen juga ikutan cabut. Jadi kursi kepelatihan timnas sekarang ini resmi kosong melompong. Nah, kebayangkan gimana panasnya situasi? Media dan netizen langsung berspekulasi. Nama-nama calon pengganti mulai muncul. Dan tentunya para pemain bintang jadi sasaran empuk buat ditanya-tanya. Disinilah panggung utama buat sang jenderal lapangan tengah, The Professor, Tom Haye. Sekarang kita masuk ke momennya. Bayangin nih, setelah pertandingan Persib melawan PSBS Biak hari Jumat kemarin, di mana Persib menang telak, para wartawan pasti udah nungguin Tom Haye. Mereka pengen dapat headline soal tanggapan dia tentang pemecatan pelatihnya di timnas. Tapi apa yang terjadi? Tom Haye menunjukkan kelasnya sebagai seorang profesional sejati. Dia memilih untuk tutup mulut dengan cara yang sangat elegan. Pas ditanya soal pemecatan Kluivert, Haye ngejawab dengan singkat, padat, dan jelas. Ini kutipan langsungnya. No, comment. Wartawan gak nyerah dong, mereka coba pancing lagi dengan nanya, siapa kira-kira pengganti yang cocok buat timnas? Jawaban Haye sama tegasnya, tidak ada komentar. Boom, dua jawaban singkat itu langsung jadi berita. Tapi dengerin baik-baik guys, ini bukan cuma no comment biasa, ini bukan cuma soal profesionalisme, ini adalah sebuah masterclass dalam mengendalikan narasi. Haye lagi ngajarin kita cara jadi sutradara buat narasi lo sendiri. Dia nggak cuma menghindari drama, dia secara aktif merebut kendali cerita, mengalihkannya dari isu PSSI ke satu-satunya hal yang penting baginya saat itu, Persib. Ini bukan cuma menghindar, ini strategi. Tapi bukan berarti dia nggak ngomong apa-apa loh. Justru dia dengan cerdas mengalihkan fokusnya ke hal yang paling penting. Nah, ini dia langkah jenius dari seorang Tom Haye. Setelah menutup rapat-rapat pintu diskusi soal timnas, dia langsung membuka jendela untuk bicara soal performanya bersama Persib. Ini adalah cara seorang profesional sejati mengendalikan narasi. Dia nggak membiarkan drama luar mengganggu fokusnya. Dengerin nih kata-katanya yang menurut gue keren banget. Seperti yang saya katakan hari ini, saya hanya harus bahagia untuk bermain sepak bola. Dia juga ngakuin kalau periode kemarin bersama Timnas Indonesia di ronde keempat itu sangat sulit buat kami. Jadi sekarang di Persib, dia cuma mau kembali menikmati permainannya, menemukan lagi kebahagiaan di atas lapangan hijau. Dan dia nggak cuma ngomong doang loh, di laga melawan PSBS Biak itu, Tom Haye tampil gemilang dan dinobatkan sebagai man of the match. Dia jadi motor serangan Persib, ngatur ritme permainan, dan bikin pertahanan lawan kocar-kacir. Dia ngebuktiin kualitasnya lewat performa, bukan lewat komentar di media. Sikap kayak gini tuh ternyata nggak datang dari ruang hampa. Ini sejalan banget sama pandangan, pelatih, dan budaya yang dibangun di Persib. Sikap profesional Tom Haye ini ternyata menular dan didukung penuh oleh lingkungan di Persib. Ini nunjukin kalau ada semacam benteng pertahanan fokus di tim Maung Bandung yang kuat banget. Kita mulai dari sang arsitek, pelatih Bojan Hodak. Hodak punya filosofi kalau talenta elit kayak Haye itu adalah katalis yang mengangkat level semua orang. Semacam a rising tide lifts all boats. Kata Hodak, kehadiran Haye itu bagus buat liga karena pemain lain menempatkan diri mereka menjadi lebih bagus juga. Dan ini sejalan sama filosofi dia yang lebih luas. Dia juga bilang kalau aturan 7 pemain asing itu justru bikin pemain lokal akan menjadi lebih baik. Jadi bagi Hodak, standar tinggi itu menular, bukan mengancam. Nah, filosofi pelatih ini terbukti jalan di level pemain. Jawaban Tom Haye dan Mark Klok itu buktinya.
Klok juga dikecar pertanyaan yang sama dan jawabannya kompak banget meski dengan gaya berbeda. Klok lebih ekspansif, dia ngejelasin alasannya. Sorry ya, saya udah di Persib sekarang, saya mau fokus ke Persib, tidak ada pertanyaan soal timnas. Lihat kan bedanya? Hai itu stoik dan efisien, sementara Klok lebih ramah tapi pesannya sama-sama tegas. Ini nunjukin prinsip yang sama dieksekusi dengan kepribadian masing-masing. Dan guys, ini yang paling gokil. Pas ditanya soal rumor Bojan Hodak jadi kandidat pelatih timnas, Klok malah ngasih jawaban yang nunjukin totalitasnya buat Persib. Dia bilang, kalau dia mau ya silahkan, kalau mungkin buat saya ya, mungkin bertahan di Persib oke lah, kita mau hat-trick soalnya. Gila, saking fokusnya pelatihnya sendiri pun dia jaga biar nggak ke timnas. Ini bukti nyata budaya profesionalisme yang kuat di Persib. Oke, kalau kita tarik benang merahnya, sikap Tom Haye dan kultur di Persib ini ngasih kita pelajaran yang mahal banget tentang apa itu profesionalisme di era sepak bola modern yang penuh noise. Ini bukan lagi soal mampu memisahkan urusan klub dan timnas. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang mengendalikan narasi lo sendiri. Blokir semua drama. Jangan biarkan orang lain mendikte cerita lo. Dan alihkan fokus ke satu-satunya hal yang bisa lo kontrol. Performa di lapangan. Action speak louder than words, bro. Jadi intinya guys, The Professor ngajarin kita buat fokus sama kerjaan di depan mata. Gak perlu ikut-ikutan drama, cukup buktiin pakai prestasi. Sikap yang dibangun di Persib ini bisa jadi cetak biru, sebuah blueprint buat klub dan pemain lain di Indonesia tentang cara membangun budaya yang kuat, tahan banting, dan fokus pada performa di tengah segala keributan di luar lapangan. Keren parah sih. Oke deh, segitu dulu dari gue buat episode kali ini. Semoga obrolan kita nambah wawasan dan kecintaan lo semua sama sepak bola Indonesia. Jangan lupa follow channel ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya dengan bahasan yang pastinya lebih seru lagi. Gue pamit, ciao!